jawaban simpelnya bisa. Jawaban simpelnya bisa karena memang aplikasi digital yang didesain oleh teman-teman anak-anak muda yang kreatif ini tujuannya adalah memudahkan konsumen, memudahkan masyarakat ataupun publik mengirimkan sampah-sampah recyclables-nya ke mata rantai nilai, pengumpulan dan daur ulang. Tapi memang mungkin perlu dibangun awareness-nya, perlu dibangun pemahamannya. Kita di Coca-Cola melalui Plastic Reborn mencoba memfasilitasi itu. Contohnya adalah Mau Sampah, itu aplikasi yang dikembangkan salah satu granti kami di Plastic Reborn 2.0. Itu memang fungsinya adalah bagaimana user, artinya individual atau rumah tangga yang memproduksi sampah itu bisa berhubungan dengan buyer yang memang memerlukan bahan-bahan baku berupa recyclable plastik. Sebelumnya mungkin mereka nggak tahu bahwa ini ada, melalui app ini itu mereka terkoneksi. Gitu. Jadi kami sangat mendorong sebenarnya kalau bisa aplikasi seperti ini berkembang ke seluruh Indonesia. Apalagi daerah-daerah yang selama ini mungkin belum terjangkau sistem pengelolaan sampah yang baik. Mungkin aplikasi ini bisa menjadi salah satu solusi. Harusnya bisa sekali. Apa yang kami lakukan di Coca-Cola tentunya bagian daripada itu, mendorong terbangunnya ekosistem collection yang memanfaatkan digital ataupun teknologi. Nah, itu yang kami dorong via Plastic Reborn dengan 3 startup yang di Bali, di Makassar, dan di Goa. Nah, itu memang arahnya seperti itu. Dan memang pada akhirnya kita harapkan aplikasi-aplikasi seperti ini tumbuh berkembang di seluruh Indonesia dan bisa memberikan menjadi bagian daripada solusi untuk pengumpulan sampah. Nah, tentunya memang idealnya adalah ada dukungan terkait dengan regulasi, terkait dengan insentif dari sisi pemerintah, agar teman-teman anak-anak muda ini diberi ruang untuk mereka bisa berkreasi melalui kerjasama yang dilakukan oleh Coca-Cola, kemudian perusahaan lain, dan juga oleh platform-platform yang dibangun oleh pemerintah, platform kerjasama seperti NPAP, itu kita bisa mendorong terbentuknya ekosistem pengumpulan sampah dengan memanfaatkan digital dengan lebih baik. Dan itu yang sudah kami coba lakukan di Coca-Cola, tentunya dengan Plastic Reborn ini. Tapi ini masih langkah awal, jadi kita memang perlu untuk mendorong terus-menerus. Terus terang memang jawabannya susah, karena menurut saya prioritasnya harus kedua-duanya, hulu dan hilir. Mungkin saya coba mengingat lagi fakta-fakta yang ada, data-data yang ada. Jadi data yang dikeluarkan oleh NPAP, platform kerjasama untuk pengelolaan sampah yang didorong oleh Kemenko Marves, itu menunjukkan bahwa di Indonesia untuk sampah plastik terutama 61% itu belum terkelola. Ternyata 61% belum terkelola itu sebagian besar adalah di kota-kota kecil, di desa-desa dan daerah terpencil. Nah, ini kenapa? Asumsi kami ini tentunya karena terkait dengan budget, terkait dengan pendanaan, dan terkait juga dengan pemahaman bahwa sampah itu perlu diambil, perlu dikumpulkan, dan kemudian perlu dipilah dan kemudian tentunya residunya dikirim ke TPA. Nah, tetapi memang untuk bisa pemahaman ini pemahaman dan pelaksanaan yang dilakukan secara baik itu perlu melibatkan seluruh sektor, baik itu rumah tangga yang memang memproduksi sampah, pemerintahnya sendiri, pemerintah daerah, dan juga mungkin pelaku-pelaku yang lain termasuk pelaku usaha seperti Coca-Cola yang lain dan lain sebagainya untuk bagaimana memastikan bahwa packagingnya ini mudah untuk dikumpulkan dan mudah untuk di-recycle. Sampah, terutama sampah plastik, itu kan sebenarnya bagian suatu resources yang bisa digunakan ulang. Jadi bagaimana untuk membangun pemahaman bahwa ada sampah yang benar-benar sampah, ada yang sampah ternyata bukan sampah, tapi sesuatu yang berharga yang bisa diproses lagi untuk menjadi bahan baku dan akhirnya menjadi produk lagi. Nah, tentunya kalau begitu pemahaman ini terjadi, infrastruktur dan sistemnya pun akan disiapkan di belakang. Nah, inilah yang disebut sebagai sirkular ekonomi. Jadi kami melihatnya secara utuh. Memang kalau dibilang prioritas yang mana yang duluan agak sulit. Kami berupaya untuk melalui program kami, melalui World Without Waste, kami melihatnya ada 3 elemen besar, yaitu design, collect, dan partner. Itu untuk menjawab dari berbagai sudut
Tapi ini memang mesti dilakukan untuk kita bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu pengurangan sampah di laut sebesar 70% di tahun 2025 dan juga pengurangan timbulan sampah sebesar 30% di tahun 2029. Jadi terkait dengan evolusi program Plastic Reborn dari 1.0, 2.0 dan kedepannya 3.0. Nah, mungkin saya kembali lagi, memang saya coba kembali ke dalam konsep besarnya. 1.0 adalah untuk membangun awareness. Itu yang tadi kami lihat pentingnya untuk bagaimana membangun awareness untuk memastikan bahwa konsumen atau publik tahu bahwa kemasan plastik itu sebenarnya bukan sampah, tapi sesuatu yang sifatnya resources yang bisa digunakan ulang. 2.0 kita bekerja sama dengan startup, ada 3 startup untuk kita mendorong meningkatnya collection. Ketiga, memastikan agar apps yang dikembangkan tadi itu bisa menjangkau area-area yang memang selama ini mungkin belum terlalu banyak tersentuh pengumpulan sampahnya. Jadi kita lebih masuk ke dalam sebenarnya fungsinya 3.0. Jadi nanti 3.0 itu kita akan lebih mendorong bagaimana 2 startup yang kita akan kerjasama itu benar-benar bisa membidik sampah-sampah di area yang mungkin selama ini belum terlalu banyak collection-nya. Memang sebenarnya kalau terkait dengan Coca-Cola spesifik, kita nggak terlalu banyak terpengaruh karena kita tidak menggunakan plastik kresek, jadi kita lebih banyak menggunakan PET untuk produk-produk kemasan kami, dan PET sendiri sebenarnya nilainya cukup tinggi sehingga itu cukup banyak dicari oleh pemulung dan juga teman-teman yang bergerak di pengumpulan sampah dan daur ulang. Nah, untuk kresek memang agak unik. Saya terus terang pernah berdiskusi dengan beberapa teman-teman yang memang bergerak di industri daur ulang, dan menurut mereka sebenarnya kresek pun bisa didaur ulang. Tapi memang menjadi tantangan adalah nilainya rendah, sehingga akhirnya kalau misalnya mau membuat satu produk, misalnya nih kita ambil contoh, saya nggak tahu mungkin kursi plastik lah gitu loh, untuk menggunakan menggunakan bahan baku plastik kresek bekas misalnya, itu perlu dikumpulkan cukup banyak. Nah, sementara nilainya sendiri plastik kresek itu hampir 0, sehingga akhirnya pemulung malas ngumpulin. Nah, ini yang mungkin menjadi tantangan adalah bagaimana membangun suatu sistem agar plastik-plastik yang mungkin selama ini dianggap tidak punya nilai ekonomis, plastik-plastik bekas, itu bisa diangkat nilainya, sehingga akhirnya terjadilah supply dan demand. Artinya secara ekonomis ini perlu terbangun, karena ini memastikan bahwa daur ulangnya akan terjadi secara sustainable, secara berkelanjutan. Kita perlu mencari misalnya adalah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan plastik-plastik fleksibel sebagai bahan baku, dan kemudian harus dibangun juga atau harus dikembangkan juga adalah mata rantai nilainya, pelaku-pelaku dari sisi proses pengumpulan, sehingga pelaku-pelaku ini juga mendapatkan manfaat dari kegiatan pengumpulan dan daur ulang. Artinya ibarat ada untungnya lah di situ. Sehingga kalau ada untungnya, pelaku-pelaku tentunya dengan sendirinya akan mau terlibat di situ. Nah, ini perlu dibangun. Pertanyaan yang pertama terkait dengan design and collection di lingkungan Coca-Cola. Tentunya ini sebenarnya bagian daripada yang kita lakukan. Jadi desain sendiri, pilar desain adalah pilar yang terkait dengan bagaimana kita melakukannya secara internal. Internal itu artinya apa? Kemasan-kemasan kami, bagaimana kami desain ulang untuk lebih ramah lingkungan. Saya ambil contoh misalnya kemasan Ades. Kemasan Ades itu adalah produk minuman AMDK kami. Saat ini kemasan Ades adalah kemasan yang paling ringan di kategori AMDK di Indonesia. Dan ini kenapa paling ringan? Karena memang itu kami coba dorong untuk lebih sedikit menggunakan plastik. Ini udah upaya 5-6 tahun terakhir, mungkin 10 tahun terakhir, untuk bagaimana kami terus mengurangi penggunaan plastik di dalam kemasan-kemasan kami. Dalam 8 tahun terakhir, kami bisa save kurang lebih 10.000 ton plastik. Karena dengan upaya-upaya yang kami lakukan dengan berbagai macam teknologi.
Bagaimana kita mencapai 10.000 ton ini? Itu dengan misalnya lightweighting. Tadi saya sebutkan tadi, lightweighting itu prinsipnya adalah mengurangi pemakaian plastik. Kemudian ada juga teknologi yang kita sebut ASSP. Ini teknologi yang diterapkan untuk produk-produk minuman karbonasi kami. Nah, jadi kalau teman-teman di minimarket, di warung-warung sempat melihat botol minuman yang kecil, ukurannya cuma 250 ml. Nah, ini sebenarnya adalah hasil dari teknologi tersebut, di mana kemasan ini menggunakan 40% lebih sedikit plastik dibanding dengan kemasan ukuran yang sama model yang sebelumnya. Teknologi ini di Indonesia pertama kali, di dunia Indonesia adalah yang negara kedua yang menerapkan untuk produk kategori minuman karbonasi. Collection pun sebenarnya demikian. Jadi baik dari sisi pabrik, kita memastikan bahwa kalau ada sampah-sampah plastik yang mungkin dari reject dan lain sebagainya, itu bagaimana kita bisa pastikan itu tersalurkan ke pelaku-pelaku industri daur ulang. Itu sudah pasti. Sedangkan untuk kantor, tentunya kami bekerja sama dengan building management untuk memastikan sampah-sampahnya bisa terkelola dengan baik, yang memang bisa di-recycle harus di-recycle, yang tidak bisa di-recycle tentunya baru itulah yang nantinya akan dikirim ke TPA. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana bisa mulai dari diri sendiri kalau ternyata di lingkungan kita mungkin belum siap semuanya. Nah, memang ini menjadi tantangan juga di Indonesia. Umumnya saya coba lakukan adalah saya paling mudah adalah kita mulai bagaimana di rumah kita memilah dulu saja, ya kan, botol-botol plastik dipilah, karton-karton bisa, kertas-kertas dipilah. Saya coba melihat apakah di lingkungan rumah ini ada misalnya pemulung yang memang mengambil produk-produk seperti plastik, kertas, besi dan lain sebagainya. Dan saya coba berkenalan dengan mereka, dapat handphone mereka, ya udah kita kontak-kontakan sama mereka. Jadi biasanya kalau sudah ada barang, saya langsung kontak mereka, ya kita kasih ke mereka gitu, untuk mereka bisa mendapatkan manfaat dari situ. Jadi itu yang paling mudah. Gitu. Jadi baru-baru ini kami bekerja sama dengan masyarakat di Pantai Merah Banyuwangi membangun TPS 3R. TPS 3R di lokasi di Pantai Merah. Nah, ini kita dorong, kemudian tentunya teman-teman di lokasi lah, masyarakat sekitar lah yang harus menyiapkan sistemnya, bekerja sama untuk bagaimana membangun TPS 3R-nya, kemudian memanage TPS 3R supaya berjalan dengan baik, kemudian mendorong keterlibatan dari rumah-rumah tangga di sekitarnya untuk mau memilah sampahnya. Nah, ini yang mungkin bisa dilakukan. Jadi mungkin in closing sebenarnya terus kami berharap bahwa anak-anak muda Indonesia bisa terlibat menjadi bagian daripada solusi untuk mencari solusi terkait dengan pengelolaan sampah di Indonesia. Indonesia adalah negara besar, kita punya 17.000 pulau, kita punya 250 juta penduduk lebih, dan tentunya keterlibatan masyarakat secara total termasuk anak-anak muda itu penting. Anak-anak muda adalah masa depan bagi Indonesia, dan keterlibatan anak-anak muda dari awal terkait dengan isu-isu sosial sangat penting. Jadi sekali lagi saya mengajak anak-anak muda untuk berkontribusi, untuk terjun ke dalam isu-isu sosial seperti pengelolaan sampah dan menjadi bagian daripada solusi besarnya.